melampaui tempurung, menjelajahi dunia tersembunyi. Kura-kura yang belum pernah Anda lihat. Identitas sang cangkang abadi. Di dunia taksonomi, mereka dikenal dalam ordo Testudines. Namun, secara umum, masyarakat seringkali bingung dalam membedakan antara kura-kura, penyu, dan labi-labi, meskipun sekilas tampak serupa dengan perisai di punggungnya. Ketiga kelompok ini memiliki identitas dan habitat yang sangat kontras. Nama mereka bukan sekadar label, melainkan cerminan dari cara mereka menaklukkan elemen yang berbeda di bumi. Perbedaan morfologi dan habitat. Perbedaan utama di antara mereka dapat dilihat dari bentuk fisik yang menyesuaikan dengan tempat tinggalnya, habitat, dan lingkungan hidup. Kura-kura umumnya menghabiskan sebagian besar waktunya di darat atau di air tawar seperti sungai dan rawa. Sebaliknya, penyu adalah pengembara samudra yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di air laut dan hanya akan naik ke daratan saat penyu betina ingin bertelur. Bentuk kaki, perbedaan yang paling mudah dikenali adalah pada bagian kakinya. Kura-kura memiliki kaki yang kuat, pendek, dan bersisik tebal, mirip dengan kaki gajah, yang berfungsi untuk menopang berat tubuhnya di darat. Beberapa jenis kura-kura air tawar juga memiliki selaput di antara jari-jarinya. Penyu memiliki kaki yang telah berevolusi menjadi bentuk sirip yang pipih dan panjang. Bentuk ini sangat aerodinamis di dalam air, sehingga memungkinkan mereka berenang dengan cepat di lautan. Namun, membuat mereka sangat lamban dan kesulitan saat bergerak di atas pasir pantai. Bentuk tempurung. Tempurung kura-kura biasanya berbentuk kubah yang tinggi, pungguk, dan sangat keras. Bentuk ini berfungsi sebagai perlindungan maksimal dari predator darat. Tempurung penyu cenderung lebih datar, tipis, dan ringan. Bentuk yang lebih ramping ini membantu penyu mengurangi hambatan air saat berenang, sehingga mereka bisa bergerak lebih lincah di dalam laut. Kemampuan berlindung. Kura-kura memiliki kemampuan unik untuk menarik kepala dan seluruh anggota tubuhnya masuk ke dalam tempurung saat merasa terancam. Penyu tidak bisa melakukan hal ini. Kepala dan sirip penyu akan selalu berada di luar tempurung karena anatomi tubuhnya yang sudah beradaptasi sepenuhnya untuk berenang. Pola makan. Sebagian besar kura-kura darat adalah herbivora, pemakan tumbuhan. Meskipun ada beberapa kura-kura air tawar yang bersifat omnivora, sementara itu penyu memiliki diet yang lebih bervariasi tergantung jenisnya, mulai dari memakan ubur-ubur, rumput laut, hingga krustasea kecil. Rahasia ketahanan mereka terletak pada desain tubuh yang hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Cangkang keras yang kita kenal sekarang awalnya berevolusi bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai alat bantu bagi nenek moyang mereka untuk menggali tanah. Seiring berjalannya waktu, struktur tulang ini menyatu dengan tulang belakang dan tulang rusuk, menciptakan perisai organik yang tak tertandingi di alam liar. Kini, dengan segala perbedaan nama dan bentuknya, mereka tersebar di hampir setiap benua. Keberadaan mereka adalah bukti nyata bahwa strategi evolusi yang lambat namun pasti seringkali lebih unggul daripada kecepatan dan kekuatan agresif. Rahasia ketahanan mereka terletak pada desain tubuh
yang hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Cangkang keras yang kita kenal sekarang awalnya berevolusi bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai alat bantu bagi nenek moyang mereka untuk menggali tanah. Seiring berjalannya waktu, struktur tulang ini menyatu dengan tulang belakang dan tulang rusuk, menciptakan perisai organik yang tak tertandingi di alam liar. Kini, dengan segala perbedaan nama dan bentuknya, mereka tersebar di hampir setiap benua. Keberadaan mereka adalah bukti nyata bahwa strategi evolusi yang lambat namun pasti seringkali lebih unggul daripada kecepatan dan kekuatan agresif. Warisan dari masa prasejarah. Di balik gerakannya yang lambat, tersimpan rahasia evolusi yang luar biasa. Kura-kura bukanlah sekadar reptil biasa. Mereka adalah fosil hidup yang telah menghuni bumi selama lebih dari 200 juta tahun. Sejak era Trias, nenek moyang mereka telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan dinosaurus, bertahan melewati kepunahan massal yang melenyapkan sebagian besar spesies di planet ini. Rahasia ketahanan mereka terletak pada desain tubuh yang hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Cangkang keras yang kita kenal sekarang awalnya berevolusi bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai alat bantu bagi nenek moyang mereka untuk menggali tanah. Seiring berjalannya waktu, struktur tulang ini menyatu dengan tulang belakang dan tulang rusuk, menciptakan perisai organik yang tak tertandingi di alam liar. Kini, kura-kura tersebar di hampir setiap benua, kecuali Antartika. Dari gurun yang gersang hingga kedalaman samudra yang gelap, mereka telah beradaptasi dengan lingkungan yang paling ekstrem sekalipun. Keberadaan mereka saat ini adalah bukti nyata bahwa strategi evolusi yang lambat namun pasti seringkali lebih unggul daripada kecepatan dan kekuatan agresif. Arsitektur cangkang yang sempurna. Cangkang kura-kura adalah mahakarya teknik biologi. Terdiri dari dua bagian utama karapas di bagian atas dan plastron di bagian bawah. Perisai ini terbuat dari sekitar 50 tulang yang saling mengunci. Lapisan luarnya ditutupi oleh scutes, yaitu kepingan keratin yang serupa dengan bahan pembentuk kuku manusia, memberikan kekuatan sekaligus fleksibilitas struktural yang luar biasa. Berbeda dengan kepercayaan populer, kura-kura tidak bisa keluar dari cangkangnya. Cangkang tersebut adalah bagian integral dari kerangka tubuh mereka, di mana saraf dan pembuluh darah mengalir di dalamnya. Ini berarti kura-kura dapat merasakan sentuhan, tekanan, dan bahkan rasa sakit pada tempurungnya, menjadikannya organ sensorik sekaligus benteng pertahanan. Setiap pola dan warna pada cangkang menceritakan kisah adaptasi. Kura-kura darat cenderung memiliki cangkang tinggi, berbentuk kubah untuk menyulitkan predator menggigit mereka, sementara kura-kura air memiliki bentuk yang lebih pipih dan aerodinamis. Adaptasi fisik ini memungkinkan mereka berpindah antar elemen dengan efisiensi energi yang sangat tinggi. Sang maestro metabolisme. Salah satu alasan mengapa kura-kura dapat hidup hingga ratusan tahun adalah ritme hidup mereka yang lambat. Mereka adalah hewan ektotermik, yang berarti suhu tubuh mereka diatur oleh lingkungan sekitar dengan metabolisme yang sangat rendah. Kura-kura membutuhkan jauh lebih sedikit kalori dibandingkan mamalia
dengan ukuran yang sama, memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Kemampuan mereka untuk menghemat energi sangatlah ekstrem. Beberapa spesies kura-kura mampu menahan napas selama berjam-jam, bahkan berhari-hari dalam kondisi tertentu, dalam keadaan hibernasi di dasar kolam yang membeku. Mereka dapat menyerap oksigen melalui kulit di area kloaka, sebuah proses unik yang dikenal sebagai respirasi kloaka, yang memungkinkan mereka tetap hidup tanpa menggunakan paru-paru. Gaya hidup lambat ini juga berkontribusi pada penuaan seluler yang minimal, karena mereka tidak mengalami stres oksidatif yang tinggi. Seperti hewan berdarah panas, sel-sel mereka beregenerasi dengan kerusakan yang sangat sedikit. Inilah mengapa kura-kura raksasa di Kepulauan Galapagos dapat mencapai usia lebih dari 150 tahun dengan kesehatan yang tetap prima. Penguasa gurun yang tangguh di tengah panasnya gurun Mojave yang membakar, kura-kura gurun mendemonstrasikan keahlian bertahan hidup yang luar biasa tanpa akses air permukaan selama berbulan-bulan. Mereka mengandalkan kelembapan dari tanaman kaktus dan rumput kering. Mereka adalah arsitek bawah tanah, menggali liang sedalam beberapa meter untuk melarikan diri dari suhu permukaan yang mematikan. Yang ini bukan hanya sekadar tempat persembunyian, melainkan mikrokosmos yang stabil. Di dalam tanah, kelembapan terjaga dan suhu tetap konstan, memungkinkan kura-kura untuk masuk ke dalam kondisi dormansi yang disebut estivasi. Saat musim panas mencapai puncaknya, strategi ini memastikan bahwa mereka kehilangan cairan tubuh sesedikit mungkin. Kura-kura gurun juga memiliki kandung kemih yang sangat besar dan elastis, mampu menyimpan air hingga 40% dari berat tubuhnya. Mereka dapat mendaur ulang air dari urin mereka sendiri saat kekeringan melanda. Saat hujan langka akhirnya turun, mereka akan keluar secara massal untuk meminum air sebanyak mungkin, mengisi ulang tangki internal mereka untuk bertahan menghadapi musim kering berikutnya. Navigasi samudra nan jauh beralih ke cakrawala biru. Penyu laut adalah pengelana samudra yang tak kenal lelah. Sejak saat mereka menetas di pantai berpasir, mereka memulai perjalanan ribuan mil melintasi arus laut yang ganas. Tanpa peta atau GPS, penyu mampu kembali ke pantai, tempat mereka lahir puluhan tahun kemudian dengan akurasi yang mencengangkan untuk bertelur. Para ilmuwan meyakini bahwa penyu menggunakan medan magnet bumi sebagai panduan navigasi mereka. Di dalam kepala mereka terdapat partikel magnetik kecil yang berfungsi sebagai kompas internal. Kemampuan peta magnetik ini memungkinkan mereka melintasi lautan terbuka yang luas tanpa kehilangan arah. Sebuah prestasi yang sulit ditiru oleh teknologi manusia tercanggih sekalipun. Kehidupan di laut menuntut adaptasi fisik yang berbeda total. Kaki mereka telah berevolusi menjadi sirip yang kuat untuk berenang, dan mereka memiliki kelenjar garam khusus di dekat mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari air laut yang mereka minum. Inilah yang sering terlihat seperti air mata saat penyu berada di darat sebenarnya. Itu adalah proses detoksifikasi alami. Siklus reproduksi, pertaruhan nyawa, musim kawin,
adalah periode paling krusial sekaligus berbahaya dalam hidup kura-kura. Bagi spesies air tawar, ini melibatkan tarian bawah air yang rumit dan tampilan visual yang intens. Namun, bagi kura-kura raksasa darat, ini adalah pertarungan fisik. Pejantan akan saling membenturkan cangkang dan memanjangkan leher setinggi mungkin untuk menunjukkan dominasi dan hak untuk kawin. Bagi penyu laut betina, proses bertelur adalah sebuah misi bunuh diri yang megah. Mereka harus menyeret tubuh mereka yang berat keluar dari air menuju pantai yang gelap. Di sana, mereka menggali lubang di pasir dengan sirip belakang dan mengeluarkan hingga 100 telur yang kenyal. Setelah tugas selesai, mereka kembali ke laut, meninggalkan keturunan mereka sepenuhnya pada nasib dan alam. Suhu pasir tempat telur terkubur memegang kunci masa depan spesies ini. Fenomena unik yang disebut temperature dependent sex determination (TSD) menentukan jenis kelamin bayi kura-kura. Suhu pasir yang lebih hangat cenderung menghasilkan betina, sementara suhu yang lebih dingin menghasilkan jantan. Keseimbangan suhu ini sangat penting untuk menjaga rasio populasi yang sehat. Perjuangan bayi kura-kura di hatchling kehidupan dimulai dengan perjuangan yang sunyi di bawah pasir. Setelah sekitar 2 bulan, bayi kura-kura mulai memecah cangkang. Telur mereka menggunakan gigi telur khusus yang akan hilang setelah beberapa hari. Mereka bekerja sama secara naluriah, bergerak serempak untuk meruntuhkan langit-langit sarang, sehingga mereka bisa terdorong ke permukaan secara kolektif. Muncul ke permukaan adalah momen paling berbahaya dalam hidup mereka. Bayi kura-kura yang mungil dan lunak adalah santapan lezat bagi kepiting, burung, dan rakun. Mereka harus mengandalkan insting cahaya bergerak menuju cakrawala yang paling terang. Yang di alam liar biasanya adalah pantulan bulan di atas permukaan laut. Hanya sebagian kecil dari mereka yang akan mencapai usia dewasa, diperkirakan hanya 1 dari 1000. Di laut, predator besar sudah menunggu, dan di darat, rintangan fisik seringkali menghalangi jalan mereka. Perjalanan dari sarang menuju air adalah uji nyali alamiah yang memastikan bahwa hanya individu yang paling kuat dan beruntung yang dapat meneruskan garis keturunan mereka. Diet dan peran dalam ekosistem. Kura-kura memainkan peran vital sebagai insinyur ekosistem di berbagai habitat. Spesies herbivora membantu penyebaran benih tanaman melalui kotoran mereka, sementara spesies karnivora membantu mengontrol populasi uber-uber dan krustasea di pulau-pulau terpencil. Kura-kura raksasa bertindak seperti gajah, membuka jalur di hutan lebat dan menciptakan ruang bagi spesies tanaman baru untuk tumbuh. Beberapa spesies memiliki metode berburu yang unik. Kura-kura aligator snapping, misalnya, memiliki lidah yang menyerupai cacing merah kecil. Mereka akan berdiam diri di dasar sungai dengan mulut terbuka lebar, menggoyangkan lidah mereka untuk memancing ikan yang tidak waspada, langsung menuju rahang mereka yang sekuat baja. Ini adalah contoh sempurna dari kesabaran yang mematikan. Tanpa kehadiran kura-kura, keseimbangan banyak ekosistem akan runtuh. Di padang lamun, penyu hijau bertindak sebagai tukang kebun laut yang memangkas rumput laut sehingga tetap sehat
dan produktif. Kesehatan padang lamun ini sangat penting bagi pembibitan ikan-ikan kecil yang menjadi sumber pangan bagi manusia di seluruh dunia. Ancaman di era modern, meskipun telah bertahan dari kepunahan massal prasejarah, kura-kura kini menghadapi tantangan terbesar mereka. Aktivitas manusia, degradasi habitat, perdagangan hewan eksotis ilegal, dan polusi plastik mengancam keberlangsungan hidup mereka. Penyu laut seringkali salah mengira kantong plastik sebagai ubur-ubur yang jika tertelan akan menyebabkan penyumbatan fatal pada sistem pencernaan mereka. Perubahan iklim global juga memberikan dampak yang mengerikan melalui suhu sarang. Dengan meningkatnya suhu bumi secara drastis, banyak sarang penyu yang menghasilkan hampir 100% betina yang dapat menyebabkan kehancuran populasi karena kurangnya pejantan untuk pembuahan. Selain itu, kenaikan permukaan air laut mengancam akan menenggelamkan pantai-pantai utama tempat mereka bertelur. Perburuan liar untuk diambil tempurung, daging, atau telurnya masih terus berlangsung di beberapa bagian dunia. Cangkang kura-kura sisik, misalnya, telah lama diburu untuk dijadikan perhiasan mewah. Di daratan, kura-kura sering menjadi korban tabrak lari saat mencoba menyeberang jalan raya yang membelah habitat asli mereka. Sebuah rintangan modern yang tidak siap mereka hadapi. Harapan dan konservasi masa depan. Namun, narasi kura-kura belum berakhir. Di seluruh dunia, upaya konservasi yang gigih mulai membuahkan hasil. Program penangkaran, perlindungan pantai bertelur, dan pengembangan alat penyu yang aman pada jaring nelayan TETS telah membantu beberapa populasi yang terancam punah untuk mulai pulih kembali secara perlahan. Namun pasti, pendidikan masyarakat lokal juga menjadi kunci utama. Di banyak negara, komunitas yang dulunya memburu penyu kini beralih menjadi pelindung sarang, menyadari bahwa kura-kura yang hidup lebih berharga bagi pariwisata dan ekosistem daripada yang mati. Kesadaran global akan bahaya plastik sekali pakai juga terus meningkat, memberikan secercah harapan bagi kebersihan samudera kita. Kura-kura adalah simbol ketekunan dan umur panjang. Mereka telah melewati ujian waktu selama jutaan tahun dan memiliki hak untuk terus menghuni planet ini. Dengan tindakan kolektif kita hari ini, kita dapat memastikan bahwa sang penyintas zaman ini tetap akan merangkak di pantai dan berenang di samudra untuk jutaan tahun yang akan datang. Nah, sekarang sobat sudah tahu kan rahasia di balik tempurung kura-kura? Jangan biarkan pengetahuan ini berhenti di sini. Dukung terus channel Mas Dika dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like dan tulis di kolom komen hewan apalagi yang ingin kita bahas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.